Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk informasi mengenai honorer dan RUASN. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengesahan revisi Undang-Undang ASN. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, apakah RUU ASN langsung ketok palu Agustus 2023 ataukah masih berproses? Untuk mengetahui apakah ketuk palu atau masih berproses, simak penjelasan terbaru dari Komisi 2 DPR RI. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa ikuti terus informasinya sampai selesai dan jangan lupa berikan dukungan dengan channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Oleh JPNN.com mencatat satu informasi terkait dengan perkembangan informasi mengenai RUASN dan harapan para honorer. Disampaikan bahwa seluruh honorer dan P3K perlu tahu RUASN tidak langsung ketok palu. Jadi sabar ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan hal ini, apa kira-kira persoalan? Apakah masih butuh proses atau mungkin ada kendala? Ikuti terus informasi ini. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi terkait dengan RUASN, di mana RUASN adalah hal yang dinanti-nantikan oleh seluruh tenaga honorer, demikian dengan P3K dan juga para aparatur sipil negara. Karena dalam RUASN memuat banyak hal termasuk honorer, P3K, dan PNS. Nah, di sini disampaikan bahwa seluruh honorer yang berjumlah 2,3 juta dan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K saat ini menunggu rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau RUASN disahkan menjadi undang-undang. Jadi suatu hal yang wajar kalau hal ini Bapak Ibu honorer dan para P3K setia menunggu keputusan pemerintah terkait dengan pengesahan RUASN ini. Nah, tentunya ini kita berpatokan pada informasi yang bersumber dari Komisi 2 DPR RI, di mana kita ketahui bersama bahwa panitia kerja revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini dikomandoi oleh Komisi 2 DPR RI yang telah membentuk panitia kerja beberapa minggu yang lalu. Dan Panja RUASN juga sedang bekerja dan kemungkinan kita akan mendengarkan informasi terkini terkait dengan hal ini di bulan Agustus ini. Pasalnya, salah satu substansi revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ialah tentang penyelesaian masalah honorer yang disebut-sebut akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2023 tahun ini dan mungkin juga pada tahun berikutnya setelah RUASN disahkan menjadi undang-undang yang sah dan resmi. Honorer bidang kerja tertentu disebut-sebut akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut dengan P3K paruh waktu ataupun P3K per time. Adapun honorer yang sudah mengabdi di atas 10 tahun dikabarkan juga akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau diangkat menjadi P3K full time hanya melalui seleksi observasi. Informasi tersebut benar sudah banyak beredar Bapak Ibu ya. Lalu apakah itu serta-merta dilakukan ataupun tidak? Ikuti terus penjelasan berikut ini. Para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K juga ikut dibikin penasaran dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, ada apa penasarannya Bapak Ibu? Karena memang banyak harapan para honorer dan P3K yang telah termuat di dalam draft RUASN. Karena disebut-sebut memuat sejumlah ketentuan yang menjamin kesejahteraan mereka meningkat, termasuk soal jaminan masa pensiun. Wajar saja jika 2,3 juta honorer dan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K
tidak sabar menanti pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjadi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara baru hasil revisi. Sebelumnya, anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardigaus, memastikan bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara akan segera disahkan menjadi undang-undang seusai masa reses DPR pertengahan Juli hingga medio Agustus 2023. Nah, pada pas persidangan di bulan Juli disampaikan bahwa akan diperpanjang pembahasannya pada persidangan 2023 tahun ini, yaitu tepatnya di bulan Agustus. Nah, hal tersebut Bapak Ibu disampaikan juga bahwa pembahasan terkait dengan RUASN itu sudah final. Tinggal menunggu masa reses sampai dengan 15 Agustus dan setelahnya akan dijadwalkan kapan persidangan paripurna yang seterusnya akan menjadwalkan pengesahan RUASN ini menjadi undang-undang. Saat diskusi forum legislasi bertajuk Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Nasib Tenaga Honorer di Kompleks DPR RI Senayan Jakarta pada hari Selasa 1 Agustus beberapa minggu yang lalu, yang dipantau secara daring melalui kanal YouTube DPR RI, Gus Pardigaus mengatakan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tinggal ketuk palu atau disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada masa persidangan DPR RI mendatang ini, artinya di bulan Agustus ini. Nah, tentunya Bapak Ibu, ini yang kita nantikan jadwalnya ya, jadwal masa persidangan DPR RI pada bulan Agustus ini. Tentunya setelah itu sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa kita akan mendengarkan informasi terkait atau kepastian mengenai revisi Undang-Undang ASN ini apakah ketuk palu atau tidak. Tentu ini nantinya akan dijadwalkan ya kalau seandainya DPR RI sudah melaksanakan masa persidangan di bulan Agustus ini. Katanya tinggal ketuk palu. Jadi mudah-mudahan setelah masa reses ini tanggal 15 Agustus akan mengakhiri masa reses. Setelah itu dibuka masa sidang dan setelah itu katanya kami rapat internal dan insya Allah tentu akan menjadwalkan kapan akan dilaksanakan pleno, kata Gus Pardi saat itu. Per 15 Agustus 2023, DPR RI sudah masuk pada masa sidang. Apakah RUU ASN akan langsung dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang? Bapak Ibu, mari cermati lagi pernyataan Gus Pardigaus saat diskusi tersebut. Dia mengatakan pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara di tingkat panitia kerja memang sudah selesai. Ingat Bapak Ibu, ini satu patokan informasi yang telah disampaikan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang ASN di tingkat panitia kerja memang sudah selesai. Lalu pembahasan tentang revisi undang-undang ini sudah selesai kita lakukan di Komisi 2 bersama pemerintah sebelum masa sidang ditutup oleh pimpinan DPR RI. Namun karena kita dalam arti DPR RI menghadapi masa reses sehingga kita menunda pelaksanaan mini fraksi, yaitu pleno tentang penetapan daripada revisi undang-undang ini, terang Gus Pardigaus. Dengan kata lain, masih ada satu tahapan lagi sebelum RUASN dibawa ke rapat paripurna DPR RI, yakni pandangan mini fraksi. Nah, inilah tahapan yang harus ditunggu Bapak Ibu terkait dengan RUASN dibawa pada rapat paripurna DPR RI, yaitu pandangan mini fraksi. Pendapat mini fraksi ialah pendapat yang disampaikan fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU, yang juga disebut juga sebagai pengambilan keputusan di pembicaraan tingkat 1. Pada tahapan ini akan disepakati untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pembahasan sebuah RUU ke pembicaraan tingkat 2 atau tingkat paripurna. Nah, tentunya hal ini yang membawa RUU ASN ini dibawa ke tingkat paripurna, yaitu tingkat 2 atau tingkat paripurna, penentunya adalah pembahasan tingkat 1, yang mana di tingkat 1 ini yaitu pengambilan keputusan di pembicaraan tingkat 1, apakah ini akan dibawa ke pembicaraan tingkat 2 yaitu sidang paripurna. Perlu diketahui
bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN ini sudah mulai sejak 2017, lanjut 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 tahun ini. Dengan kata lain, sudah 7 kali RUU ASN masuk daftar program legislasi nasional atau prolegnas sebagai usul inisiatif Dewan. Nah, Bapak Ibu, semoga di tahun 2023 ini RUU ASN ini bisa disahkan, dan tentunya yang kita tunggu adalah apa yang diputuskan pada pengambilan keputusan di pembicaraan tingkat 1 yang seterusnya nantinya akan dibawa pada pembicaraan tingkat 2 atau tingkat paripurna. Demikian informasinya, semoga harapan honorer dan P3K dan RUU ASN bisa tercapai sebagaimana harapan, bisa ketuk palu di bulan Agustus tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.